Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tahrim merupakan surah ke-66 dalam urutan mushaf Al-Quran yang terdiri atas 12 ayat. Kata At-Tahrim secara bahasa berarti mengharamkan, yang diserap dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat pertama, yakni lima tuharrimu, mengapa engkau mengharamkan. Surah ini digolongkan sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, surah ini memberikan pembinaan moral, petunjuk membina rumah tangga, serta penguatan benteng ketakwaan bagi setiap keluarga muslim. Secara garis besar, latar belakang penurunan awal surah At-Tahrim berkaitan erat dengan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Surah ini diawali dengan teguran penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau sempat mengharamkan bagi dirinya sendiri sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyenangkan hati istri-istrinya. Teguran ini menegaskan bahwa kewenangan menetapkan hukum halal dan haram sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membimbing Rasulullah dalam mengelola dinamika rumah tangga secara bijaksana. Kandungan utama berikutnya dari surah At-Tahrim membahas pentingnya menjaga rahasia, kejujuran, dan keharmonisan di dalam ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para istri Nabi Muhammad SAW agar senantiasa bertaubat, bersikap jujur, serta saling mendukung dalam ketaatan. Pesan ini menjadi pelajaran yang amat mendalam bagi seluruh umat Islam, agar menjauhi sikap saling mencurigai atau perselisihan yang dapat merusak keutuhan ikatan keluarga, serta menekankan bahwa taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Salah satu instruksi paling krusial dalam surah At-Tahrim terdapat pada ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Ayat ini membebankan tanggung jawab besar kepada setiap kepala keluarga untuk mendidik, membimbing, dan membentengi anggota keluarganya dengan pendidikan agama serta akhlak yang mulia. Peringatan mengenai dahsyatnya bahan bakar neraka yang terdiri dari manusia dan batu menjadi dorongan kuat, agar setiap muslim tidak melalaikan pengawasan moral di dalam rumah tangganya. Surah At-Tahrim juga menegaskan hakikat taubat nasuha, yaitu taubat yang murni, tulus, dan bersungguh-sungguh dengan penyesalan mendalam serta azam untuk tidak mengulangi kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memasukkan hamba-hambanya yang bertaubat ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghinakan Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang beriman yang senantiasa memohon penyempurnaan cahaya keimanan mereka. Sebagai bahan iktibar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dua perumpamaan wanita yang kufur di dalam surah ini, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Meskipun kedua wanita tersebut hidup berdampingan dan menjadi pendamping hidup hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, kedudukan suami mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab akibat pengkhianatan terhadap ajaran tauhid. Hal ini memberikan pelajaran tegas bahwa hubungan kekerabatan maupun status pernikahan tidak dapat menggantikan keimanan dan ketakwaan pribadi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembandingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah ini dengan menampilkan dua sosok wanita soleh sebagai teladan abadi sepanjang zaman, yaitu Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Asiyah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun, yang mencerminkan keteguhan iman di tengah lingkungan yang sangat kufur. Sementara Maryam binti Imran dipuji karena kesucian dirinya, memelihara kehormatan, membenarkan kitab-kitab Robnya, dan senantiasa tergolong sebagai hamba yang taat secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tiap-tiap ayat dalam surah At-Tahrim ini menjadi lentera yang menerangi relung hati kita, membimbing setiap langkah hidup kita, agar senantiasa berjalan di atas ridhonya, serta menguatkan tekad kita dalam membentengi diri dan keluarga tercinta dari jurang kehampaan demi meraih keabadian surga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.